Abdullah Fattadi. Corner Indonesia 4, Bahrain 7. Umpan-umpan lambung dilakukan oleh pemain Bahrain. Ini permainan yang simpel karena ketinggalan dan ini adalah proses serangan yang cepat. Hampir saja satu kerjasama yang salah tadi, tapi sekarang Indonesia menguasai bola. Firman Utina. Oh, baik sekali Firman. Samsul Khairudin. Budi Sudarsono sekarang. Budi. Saya kira di sinilah kurang tenangnya Budi. Budi masih punya kesempatan untuk terus merapat atau mendekat bola. Karena dia berada dalam kotak penalti yang menguntungkan, Bung. Kalaupun dia dihalangi oleh pemain lawan, pasti akan ada pelanggaran di sana dan bukan tidak mungkin penalti. Ya. Sebenarnya dia harus lebih tenang di sini. Kita lihat tayang ulang bagaimana, Bung. Kosong sendiri, punya kesempatan untuk terus masuk mendekati gawang. Atau memberikan umpan pada Eli Aiboy yang sebenarnya datang betul juga dari samping. Tapi memang di sini dia terlalu terburu-buru, Bung. Yang membuat dia tidak maksimal untuk memanfaatkan satu kesempatan emas. Ya, Budi Sudarsono. Rashid Aldoseri ditarik keluar, digantikan oleh Abdullah Baba Fattadi. Ya, serangan dari Bahrain. Satu tendangan dari jarak jauh tadi dilakukan oleh Talal Mahmud Yusuf. Tetapi beruntung bagi Indonesia, tendangan tadi masih melambung di atas gawang Gandri Pitoy. Inilah Talal Mahmud Yusuf, pemirsa. Pemain senior dari Bahrain. Abdullah Marzuq, umpan jauh. Ini adalah pola serangan yang sekarang memang harus dilakukan. Ya, dengan bola-bola panjang. Dengan postur yang lebih unggul. Betul. Tertinggal 1 gol, Bung. Mereka harus memanfaatkan di sisa mungkin tinggal 6 menit, 5-6 menit, Bung. Ya. Mereka harus memanfaatkan ini. Tetapi justru di sini ada satu kerugian bagi mereka karena mereka justru lebih tidak tenang pada saat menit-menit akhir begini. Ya. Seharusnya mereka harus lebih tenang memanfaatkan peluang, Bung. Supardi sudah disiapkan, apakah dia menggantikan Ricardo Salampesi? Ya. Supardi memang pemain yang memang dilapis untuk menggantikan Ricardo Salampesi. Sementara Indonesia melakukan tekanan. Eli Aiboy. Eli Aiboy angkat bola. Corner blocking tadi dilakukan oleh Hussein Mohammed. Menghasilkan tendangan sudut untuk Indonesia. Eli Aiboy sudah terengah-engah dia. Ya, apakah dia yang akan digantikan oleh Supardi? Boleh jadi. Iya. Dengan target Indonesia atau mengamankan, lebih bertahan, mengamankan keunggulan. Betul sekali. Ya, ternyata betul memang Eli Aiboy ialah Supardi, pemain asal PSMS Medan, berusia 25 tahun, boleh disebut pemain baru di skuad tim nasional Indonesia. Berarti kembali Khalif akan bermain dengan 4-4-2, Bung, pola 4-4-2. Berarti hanya ada Budi yang akan di depan mendampingi Bambang dengan masuknya Supardi. Sehingga lini tengah lebih terisi. Dengan tenaga baru diharapkan mampu untuk mengatasi setiap serangan dari pemain-pemain Bahrain. Ya. Inilah Supardi tampil begitu gemilang bersama PSMS Medan. Bersama kompatriotnya Mahyadi Panggabean dan Saktiawan Sinaga. Yang sebetulnya semuanya dipanggil, tapi kemudian Sakti juga Legimin Raharjo. Sekarang ini tidak memperkuat tim. Legimin dicoret, sementara Sakti akhirnya harus juga kandas. Iya. Tidak bisa memperkuat tim Merah Putih. Dengan umpan-umpan panjang ini adalah hasil kerja keras yang harus dilakukan oleh Karis Yulianto, Maman Abdurrahman, 2 center back kita, Bung. Betul Dibantu sekali. oleh Ricardo Salampesi dan juga Ridwan. Ya, kita saksikan. Saya berharap para pemain bakal kita tahan, digempur dengan umpan-umpan yang sama, crossing, bola jauh, tinggi. Karena ini menit-menit yang krusial sekali bagi pemain kita. Kalau kita tidak tenang akan sangat berbahaya, Bung. Ya, kita saksikan pemirsa. Hussein Ali berhasil melewati Ridwan Hussein Ali. Umpan crossing, ini yang kita bicarakan tadi, Bung. Umpan-umpan crossing yang tinggi, berbahaya sekali, Bung. menyedot stamina pemain kita untuk duel-duel di udara. Dan untung pemain Bahrain mengambil bola dengan memilih menendang bola, Bung. Bukan dengan sundulan kepala yang lebih memungkinkan bagi dia.
melakukan first time agak sedikit riskan bagi dia. Ya, duel yang dimenangkan oleh pemain Indonesia, Budi Sudarsono. Masih Budi. Oh, ada tangan yang menarik badan dari Budi Sudarsono tadi. Inilah Ivan Kolev memberikan instruksi pada Samsul Khairudin. Inilah Budi Sudarsono membuat repot barisan pertahanan Bahrain dengan aksi individunya. Firman Utina yang kali ini bermain cemerlang sebagai motor serangan di lini tengah Indonesia. Beruntung Ponaria Ostaman tidak bisa melanjutkan pertandingan, masih ada Firman Utina yang bermain baik sekali. Ya, Firman Utina pemain asal Persita Tangerang angkat bola tapi terlalu tajam. Tidak bisa dikejar oleh Supardi ataupun juga Bambang Pamungkas. Inilah Supardi. Ya, serangan dari Bahrain, bola crossing pemirsa. Hussein Ali ada di sana. Bayang-bayangi oleh M. Ridwan. Tendangan langsung tadi maksudnya. Budi Sudarsono, serangan balik dari Indonesia sekarang. Iya, bola dengan cerdas tadi dibiarkan oleh Budi. Ya, kita lihat bahwa ketenangan pemain-pemain dari Bahrain juga tidak ada bung di sini. Mereka terlalu terburu-buru mengejar waktu mungkin. Sehingga ini juga menguntungkan bagi kita untuk mengamankan kemenangan ini. Skor 2-1. Anda tentu masih ingat bahwa Bahrain adalah kekuatan baru di Asia yang sempat mencengkangkan Asia dengan tampil di playoff. Mereka kandas di playoff Piala Trinidad Dunia dan Tobago ya. 2006 ya. Betul sekali, Bung. Ketika kalah dari Trinidad Tobago di kandang Trinidad Tobago dan hanya seri di kandang sendiri. Bambang Pamungkas sekarang. Ya, Bambang Pamungkas pemirsa dengan perbedaan postur yang cukup jauh antara Bambang dengan Fauzi Ais, tapi tidak mengecilkan hati Bambang, kepercayaan diri Bambang untuk bisa tampil baik. Tendangan bebas untuk Indonesia. Inilah BP Bambang Pamungkas. Firman Utina angkat bola. Oh, persis pada penjaga gawang Abdul Rahman Ahmed. Adalah Firman Utina, supporter Indonesia. Empat menit injury time pemirsa, cukup lama, cukup mendebarkan. Betul sekali, justru di sinilah hal-hal yang paling mendebarkan terjadi, Bung. Ya, Gol-gol selalu terjadi. Ya. Konsentrasi harus tetap terjaga. Dibutuhkan sekali konsentrasi, terutama buat 4 pemain belakang kita, Bung. Ya, pelanggaran tadi pemirsa dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Ya, sudah memasuki injury time sekarang. Halo oleh Maman Abdul Rahman. Ya, 3 pemain Bahrain ada di sana. Halau lagi oleh Karis Yulianto. Inilah Abdullah Marzuq, pemain asal klub Altai, Arab Saudi. Mayoritas pemain Bahrain adalah bermain di liga lokal pemirsa dan beberapa di antaranya adalah bermain di Qatar dan juga Arab Saudi. Ivan Kolev, ya walaupun tampak bersemangat tapi ketegangan juga tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Pasti Bung Gris, pasti. Detik-detik yang mendegangkan. Bukan saja Ivan Kolev tapi seluruh ofisial Indonesia. Ya. Termasuk manajer Darussalam juga pasti akan tegang. Betul. Dalam sasar Lemparan ke begini. dalam Indonesia, Samsul Bairudin. Samsul Bahri Khairuddin. Oh, bola sudah keluar lapangan pertandingan. Inilah Samsul Bahri Khairuddin, 24 tahun usia pemain ini. Pemain yang terkenal dengan semangat juangnya. Dia adalah petarung sejati dengan postur yang sebetulnya ya tidak tinggi. Ya. Sama atau hampir sama dengan Eka Ramdhani dan Atep. Satu lagi pemain gelandang bertubuh mungil yang belum dipasang Ivan Kolev. Oh, salah pengertian tadi. Kita saksikan pemirsa antara
Maman Abdul Rahman dengan Gendry Pitoy. Mestinya Gendry juga tidak terlalu untuk keluar, Bung ya. Ya, Karena bola tidak berbahaya sekali bagi Gendry karena di sana ada Maman. Salah seorang pendukung kita yang juga tidak kalah tegang, Bung. Memang pada saat injury time yang dibutuhkan oleh pemain-pemain Indonesia adalah bagaimana sesering mungkin mematikan bola, Bung. Ya. Membuang bola keluar karena waktu berjalan terus. Asal nggak main kasar. Iya. Main kasar belum bisa berubah kartu. Iya, dan jangan membuat pelanggaran di dalam kotak penalti, apalagi di luar kotak penalti, di luar kotak 16. Harus selalu menghindar. Ya, bermain kasar juga dengan mengulur-ulur waktu dengan cara yang kasar juga ya. Oke, tendangan bebas pemirsa untuk Bahrain kita nantikan. Ada dua pemain menghadapi bola. Kita lihat di sana Husain Mohammed, juga ada Hussein Ali. Kapten kesebelasan Talal Mahmud. Langsung ke gawang tadi maksudnya. Talal Mahmud, benturan cukup keras. Sama-sama akan merebut bola, tapi Ya. posisi Talal Mahmud menurut saya terlambat. Terlambat Dan layak diberikan kartu kuning. betul sekali. Dia mendapat kartu kuning dari wasit karena memang sengaja untuk memotong ketika terjadi pemain belakang kita untuk menyapu bola. Ya, bingar-bingar kegirangan para supporter Indonesia harus menunggu kesabaran sekitar 2 menit lagi. Ya, bahkan 1 menit, Bung. 1 menit Ya. untuk menyelesaikan pertandingan ini. Dan laga perdana selalu krusial, Bung. Ya, Kemenangan betul. pertama bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk tampil lebih baik. Karena dua tim dengan kekuatan teknis lebih baik, Betul. Arab Saudi dan Korea Selatan menunggu untuk pertandingan berikutnya. Dan 50 juta sudah di tangan, Bung. Untuk memenangkan pertandingan ini. Untuk memenangkan pertandingan setiap 100 pemain. juta untuk lolos ke babak 8 besar. Iya. Berarti ada 14 pemain sudah merindukan 50 juta langsung cash. Ya. Ya, coba direbut tadi pemirsa oleh Supardi. Pendatang baru yang juga dengan semangat baru. Inilah Supardi. Indonesia 2, Bahrain 1. Sudah memasuki injury time saat-saat terakhir pertandingan pemirsa. Mudah-mudahan tidak ada kelengahan. Ya, Ya. peluit panjang. Tapi tampaknya belum, Bung. Ini sudah detik-detik akhir, Bung. Ya, kita terlalu Sekali lagi bernafsu ya, untuk sekali mendengar lagi bola peluit akan diangkat. panjang. Ya. Sekali lagi, Bung, bola akan diangkat maka akan berakhir. Tidak hanya penonton official, tapi semua penggila bola di seluruh tanah air, termasuk kita di sini, Ya, yang merasakan ketegangan ini. Umpan crossing jauh ke depan, Gendry Pitoy mengamankan bola. Ya, sedikit action boleh saja, asal jangan berlama-lama. Ya. Kalau enggak, ini kartu kuning akibatnya. ya benar sekali. Ini kulit panjang dari wasit asal Jepang, pemirsa, yaitu Yuichi Nishimura, mengakhiri pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Skor akhir Indonesia 2, Bahrain 1. Kemenangan pertama untuk Indonesia di putaran final Piala Asia ini dengan gol yang masing-masing diciptakan oleh Budi Sudarsono pada menit ke-14. Kemudian disamakan kedudukan oleh Sayyid Alwade Jalal pada menit ke-27. Dan Bambang Pamungkas akhirnya menentukan kemenangan Indonesia dengan golnya yang terjadi pada menit ke-64. Indonesia 2, Bahrain 1. Masing-masing pemain mendapatkan 50 Ya. juta rupiah. Betul sekali, Itu Bung. kabar yang kita terima. Dan ini akan menjadi 100 100 juta pada saat ketika lolos. mereka lolos ke babak 8 besar. 8 besar. Ini adalah suatu hal yang sangat menarik juga bagi Kolev karena Kolev melakukan hal yang sama 3 tahun lalu ketika mereka mengalahkan Qatar 2-1, Bung. Ya. Pada saat itu skor yang sama juga, Kita berharap mudah-mudahan Betul. hasil kedepannya tidak sama. tidak sama. Karena ketika itu kita kalah kemudian dengan 0-5 0-5 dari dengan Cina, dan 1-3 kemudian dari Bahrain. Kita akan Ya. menghadapi Arab lagi dan menghadapi Korsel, Bung. Budi Sudarsono pembuka kemenangan dan Bambang Pamungkas penentu kemenangan. Tapi layak untuk dicatat bahwa seluruh pemain berjuang ekstra keras Ya. untuk partai perdana ini. Terutama kita juga bisa sebut nama-nama seperti Firman Utina. Firman Utina yang mungkin kalau boleh saya katakan di sini walaupun dia tidak membuat gol, dia sebagai layak kita sebut man of the match Ya. pada pertandingan ini, Bung. Baik, Bung Ropan dan pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di RCTI dan Global TV. Kami akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini.